Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah komunikasi pendidikan, yaitu tentang pengantar komunikasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Aisyah Surohmah, NPM 001. Perkenalkan, nama saya Andini Detiarinanti dari NPM 003. Perkenalkan, nama saya Khairul Rifai, NPM 050. Perkenalkan, nama saya Sylvia Tiara Dewanti, NPM 009. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tugas kami. Dimulai dari materi komponen komunikasi. Silakan Aisyah untuk mempresentasikan. Halo, di sini Aisyah. Saya akan mempresentasikan mengenai komponen komunikasi. 5 komponen dasar komunikasi disebutkan oleh Harold Laswell, yaitu yang pertama sumber informasi atau source adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, bisa jadi seseorang atau individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan suatu negara. Misalnya ketika saya mengirim pesan pada teman saya, itu berarti saya adalah sumber informasinya. Atau teman saya mengirim pesan pada saya, berarti teman saya itu adalah sumber informasi. Yang kedua, pesan adalah apa yang disampaikan oleh pengirim pada penerima, yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, pikiran, atau maksud dari pengirim pesan. Contohnya, ketika saya mengirim pesan pada teman saya mengenai bagaimana cara presentasi yang baik dan benar, itu berarti pikiran atau maksud dan tujuan saya mengirim pesan pada teman saya. Yang ketiga, saluran atau media dalam komunikasi adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Banyak sekali media yang digunakan dalam berkomunikasi. Contohnya HP. Di dalam HP terdapat banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk bertelepon, misalnya WhatsApp untuk video call dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan saluran atau media dalam berkomunikasi yang membantu kita dalam proses berkomunikasi. Keempat, penerima atau receiver adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari si pengirim pesan. Ketika saya mendapat pesan dari teman saya, itu berarti saya adalah seorang penerima atau receiver. 5. Efek apa yang 5 adalah efek adalah ya, apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan. Ketika saya mengirim pesan kepada teman saya, itu tanggapan teman saya apa? Penasaran, sedih, kecewa, atau bahagia. Itu adalah efek dari apa yang pesan yang telah saya kirimkan. Selanjutnya adalah unsur-unsur utama dalam suatu model komunikasi. Yang saya sebutkan tadi adalah 5 unsur komponen dasar komunikasi. Dan itu pun belum lengkap jika dibandingkan dengan unsur-unsur komunikasi yang terdapat pada model-model komunikasi. Yang pertama yaitu umpan balik atau feedback adalah respon penerima yang mampu mempengaruhi si pengirim pesan untuk komunikasi selanjutnya. Misalnya saya mengirim pesan kepada teman saya, itu jika teman saya tertarik pada teman saya, itu akan menimbulkan komunikasi yang berlanjut. Misalnya saya sedang gibah sama teman saya, nah itu kan sangat menarik. Itu akan menimbulkan komunikasi yang lebih lanjut. Yang kedua, gangguan atau kendala komunikasi adalah gangguan komunikasi yang terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu komponen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak berlangsung efektif. Ada 7 gangguan dalam komunikasi yang akan saya terangkan di slide selanjutnya. Berikut 7 gangguan yang terjadi dalam kendala komunikasi yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah gangguan teknis. Ini terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi memiliki gangguan. Misalnya saat kita komunikasi pakai HP, tiba-tiba HP kita lowbat atau habis baterainya. Atau saat kita video call enak-enak, udah lama gitu ternyata paketannya habis. Nah, itu termasuk gangguan teknis dalam berkomunikasi. Yang kedua, gangguan semantik dan psikologis adalah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Misalnya ketika kita enak-enak ngobrol, kita kan ngomongnya ceplos-ceplos gitu. Mungkin ada bahasa yang kurang sopan untuk dibicarakan, tiba-tiba keluar sendirinya dari mulut kita. Nah, itu termasuk dalam gangguan semantik dan psikologis. Yang ketiga, gangguan fisik adalah gangguan yang dalam komunikasi antar manusia yang mengacu kepada adanya gangguan organik seperti gangguan mata,
telinga, kondisi badan yang kurang fit, baik pada pengirim maupun penerima pesan. Misalnya ketika kita sedang berkomunikasi pada teman kita dalam keadaan sakit, kita pasti agak kesulitan dalam berkomunikasi, misalnya pusing atau lelah, capek gitu. Nah, itu termasuk dalam gangguan fisik. Yang keempat, gangguan status adalah gangguan yang disebabkan oleh jarak sosial di antara peserta komunikasi. Misalnya, ketika kita komunikasi antara, misalnya nih ya, orang biasa sama orang yang bos gitu, misalnya yang punya perusahaan besar itu, pasti arah pembicaraannya itu berbeda. Yang orang tinggi tadi pasti bicara tentang perusahaan, saham. Nah, orang yang biasa tadi pasti nggak paham apa tuh saham. Nah, itu adalah gangguan status yang terjadi dalam kendala komunikasi. Yang kelima, gangguan kerangka berpikir adalah gangguan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Nah, saat kita berkomunikasi itu kadang kita kan beda pendapat ya. Misalnya kita ngomongin apa, terus si dia nangkapnya apa. Nah, itu berarti kita tuh berbeda persepsi gitu. Beda pemikiran seperti itu. Yang keenam, gangguan budaya adalah gangguan yang disebabkan oleh adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Misalnya kita berbicara sama orang Bali. Nah, mohon maaf sebelumnya, biasanya di Bali itu kan orang terbiasa ya pakai bikini itu biasa. Nah, beda sama di sini di Tulungagung, pasti orang yang pakai kayak gitu tuh aneh gitu. Pasti orang Bali mikirnya pakai gitu doang kok aneh. Nah, pikirnya kan gitu. Jadi perbedaan norma yang sangat kebiasaan itu membuat gangguan dalam kendala komunikasi. Yang ketujuh, konteks atau situasi komunikasi. Dalam berkomunikasi itu kan kita nggak tahu, misalnya kita mengirim pesan kepada teman, misalnya ketika kita bahagia mendapat juara gitu ya, terus kita upload di story Instagram. Nah, teman yang melihat kita itu mungkin dalam keadaannya sedih karena nggak mendapat juara atau keadaan sedih lainnya, pasti menimbulkan gangguan dalam kendala komunikasi karena situasinya yang berbeda. Maka dari itu kita harus apa ya? Harus lihat-lihat dulu lah situasinya seperti apa, apakah ini pantas atau tidak ketika kita mengupload sesuatu di sosial media. Untuk selanjutnya mengenai fungsi komunikasi akan dijelaskan oleh Sylvia Tiara Dewanti. Saya Sylvia Tiara Dewanti. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi komunikasi. Rumusan yang dibuat oleh William I. Gordon, di mana dijelaskan ada 4 fungsi komunikasi sebagai berikut. 1. Fungsi sosial komunikasi. Dengan berkomunikasilah manusia bisa mendapatkan rujukan dan pedoman untuk mengartikan situasi apapun yang ia hadapi dalam kehidupan. Komunikasi juga merupakan mekanisme untuk menyosialisasikan norma-norma dan budaya pada suatu masyarakat serta mewariskannya kepada generasi selanjutnya. 2. Fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif komunikasi adalah untuk menyampaikan dan menyalurkan emosi, perasaan, dan pikiran. Perasaan tersebut bisa disalurkan melalui simbol-simbol verbal atau non-verbal. Untuk selanjutnya, 3. Fungsi ritual. Fungsi ini erat kaitannya dengan fungsi ekspresif, biasanya dilakukan secara kolektif atau bersama, seperti upacara, perayaan, kegiatan keagamaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu oleh komunitas atau umat beragama tertentu yang dalam antropologi disebut rites of passage. 4. Fungsi instrumental. Fungsi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan bertujuan menghibur. Sebagai instrumen, komunikasi bisa digunakan untuk membangun atau mempertahankan suatu hubungan, namun juga bisa sebaliknya. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan hidup, baik tujuan jangka pendek seperti untuk mendapatkan pujian, menumbuhkan kesan positif, memperoleh simpati, dan sebagainya. Hal ini juga bisa dilakukan dengan pengelolaan kesan atau impression management, yaitu taktik verbal maupun non-verbal seperti berbicara sopan, mengobrol janji, dan berpakaian necis. Di sini saya akan menjelaskan prinsip komunikasi.
Prinsip-prinsip komunikasi merupakan penjabaran lebih jauh dari definisi atau hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi sendiri merupakan proses interaksi antar manusia yang menyatakan pikiran dan perasaan orang lain, menggunakan bahasa atau alat bantu penyaluran. Terdapat 3 prinsip dasar komunikasi, yaitu komunikasi bisa terjadi apabila ada pertukaran pengalaman yang sama dengan pihak yang kita ajak berkomunikasi. Yang kedua, jika suatu daerah tumpang tindih menyebar hampir menutupi lingkungan A atau B, maka kemungkinan besar kedua lingkungan itu akan terbentuk sama dan akan tercipta proses komunikasi yang efektif. Demikian berlaku sebaliknya. Yang ketiga, kedua lingkaran tersebut tidak akan bisa saling tertutup secara utuh 100%. Karena dalam konteks komunikasi ini tidak pernah ada manusia yang berperilaku, berkarakter, juga bersifat sama persis, walaupun mereka dilahir secara kembar. Yang selanjutnya, secara lebih luas, Mulyana menjelaskan bahwa terdapat 12 prinsip komunikasi, yaitu komunikasi adalah proses simbiolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial, budaya, semakin efektif dalam berkomunikasi. Komunikasi bersifat non-sekuensional. Ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya, menurut Joseph De Vito, di dalam kedua bukunya yang berjudul Human Communication tahun 1994 dan Essential of Human Communication tahun 1996, terdapat 9 prinsip komunikasi, yaitu komunikasi yang pertama, komunikasi kemasan dan bertanda-tanda. Kedua, merupakan proses penyesuaian diri. Ketiga, mempunyai dimensi isi dan hubungan. Keempat, dapat dilihat sebagai hubungan sistematis atau hubungan komplementer. Kelima, merupakan proses transaksional. Keenam, urutan peristiwa komunikasi dapat diselesaikan. Yang ketujuh, tidak dapat dihindari. Kedelapan, tidak dapat diubah dan diulang. Yang kesembilan, mempunyai tujuan tertentu. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Andini. Saya akan menjelaskan model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi dari komponen-komponen penting dalam komunikasi tersebut. Sebagai suatu proses yang dinamis, model komunikasi dibuat untuk mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi dan bagaimana unsur-unsur komunikasi tersebut saling berhubungan. Berikut beberapa model komunikasi dari sekitar ratusan model komunikasi yang dikenal dan terus berkembang dalam ilmu komunikasi sampai saat ini. Yang pertama ada model SR, yaitu model stimulus respon, yaitu model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. Dalam model ini, kata-kata verbal atau lisan, tulisan, isyarat nonverbal, gambar-gambar atau bisa tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk merespon atau memberikan respon balasan. Sisi negatifnya dari model ini
kita tidak bisa berperilaku sesuai kehendak kita sendiri karena perilaku kita akan cenderung sesuai dengan kekuatan yang ada dari luar. Sisi positifnya, model SR ini jika dipraktikkan dalam komunikasi yang tidak begitu intens, yaitu seperti bertegur sapa, basa-basi, dan lain-lain. Yang kedua, ada model Aristoteles. Model Aristoteles, model komunikasi yang menekankan pada 3 unsur dasar komunikasi, yaitu speaker, message, and listener, yaitu pembicara, speaker, message sebagai pesan, dan listener sebagai pendengar. Dan menjadi dasar bagi para ahli komunikasi untuk membuat model komunikasi yang lebih baru. Model ini menekankan pada komunikasi publik, yaitu public speaking, dengan upaya pendengar mau menerima pendapat dari pembicara. Menurut Aristoteles, upaya persuasi atau pengaruh meyakinkan orang lain dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu etos, kepercayaan pembicara, logos, argumen atau logika, dan pathos, emosi kalayak. Contoh dari model ini yaitu saat ada pidato atau orasi. Yang kedua, model Lasswell. Dalam modelnya, Lasswell menekankan pada aspek-aspek penting komunikasi yang dirangkum dalam kalimat yang sudah cukup dikenal, yaitu who say, what it wins, channel to whom, with what effect. Khususnya untuk pendidik, unsur in which channel perlu menjadi catatan khusus karena menekankan pada keberadaan saluran atau media yang membantu sampainya pesan dari komunikator kepada komunikan. Jadi, model ini, Lasswell melalui model komunikasi ini mengemukakan 3 fungsi yang diemban oleh komunikasi dalam masyarakat, yaitu pengawasan lingkungan, 2 korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan, 3 transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi. Dalam model komunikasi Lasswell ada 5 elemen, yaitu seperti yang tertera di gambar, ada who. Who itu merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan. Say what merujuk pada isi pesan. In which channel merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. To whom merujuk pada penerima pesan. With what effect merujuk pada efek yang ditimbulkan dari pesan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas model Berlo. Model ini juga dikenal dengan model SMGR, yaitu merupakan singkatan dari source sumber, yaitu pihak yang menciptakan pesan, baik seorang maupun kelompok. Message itu pesan, yaitu isi informasi yang disampaikan, yang dapat juga diartikan sebagai terjemah gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa dan isyarat. Channel atau saluran atau media, yaitu pesan yang disampaikan atau media yang pembawa pesan. Dan receiver atau penerima, yaitu orang yang menjadi sasaran tujuan komunikasi. Berlo menjelaskan bahwa sumber dan pesan dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Kemudian, pesan dikembangkan menjadi elemen, struktur, isi, perlakuan, dan kode. Lalu, pesan berhubungan dengan panca indera, yaitu penglihatan, seperti ada di gambar, seeing, pendengaran, hearing, sentuhan, touching, membau, smelling, dan merasai, tasting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model terakhir, yaitu model TAPS. Model TAPS menggambarkan model komunikasi yang sesuai dengan konseptuasi komunikasi sebagai proses transaksional di mana kedua peserta komunikasi sebagai pengirim sekaligus
juga sebagai penerima pesan. Dalam model ini, komunikator atau komunikator 2 selama proses komunikasi terus-menerus memperoleh masukan dan rangsangan baik dari dalam maupun dari luar diri mereka. Dalam model ini, komunikator 1 dan 2 terus berproses komunikasi, memperoleh masukan dan rangsangan baik dari dalam atau dari luar. Jika di dalam dunia pendidikan, model TUPS bisa ditemui dalam proses diskusi antara 2 orang atau lebih peserta didik pada suatu kelompok. Jadi akan terjadi rangsangan komunikasi terus-menerus timbal balik. Begitulah presentasi dari kelompok kami. Kita akan menutup presentasi ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penjelasan materi, kami minta maaf. Sekian, terima kasih.